Mungkin setiap ini ada kesempatan bagus. Mungkin teman-teman banyak melihat ya, Roy Panci. Okay. Panci itu adalah ya mungkin lelucon aja karena saya dulu pernah karena ada pencatatan yang salah dari Kementerian Pemuda Olahraga. Harusnya pemuda olahraga itu memasukkan ke dalam kementerian, tapi dimasukkan ke menteri sehingga di saat akhir masa jabatan saya ditagih. Harusnya itu masuk BUMN, barang-barang milik negara. Milik Mas Aiman juga pernah dulu ketika masih di TV sebelah melakukan reportase ke rumah dinas waktu itu ya. Itu rumah dinas, barang-barangnya ada di situ memang. Jadi waktu itu sudah selesai dengan ada putusan inkrah. Ini putusan inkrah. Inkrah itu artinya selesai antara Menteri Pemuda dan Olahraga namanya Imam Nahrawi yang sempat menggugat saya dan akhirnya apa? Ini makin ketahuan mensreanya nih. Mencabut gugatannya. Mensreanya makin ketahuan ini Bung Aiman. Jadi sudah selesai perkaranya. Rismond Sianipar lagi-lagi membuat kontroversi dengan mengukit kembali masalah Panji Roy Suryo. Padahal kontroversi terkait Panji yang melibatkan Roy Suryo sudah selesai dan ingkrah di pengadilan. Hal itu bermula dari tuduhan bahwa ia membawa pulang barang-barang milik negara saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 lalu. Dalam tuduhan itu, Kemenpora mencatat Roy membawa 3.226 unit barang, termasuk panci, karpet, dan kamera. Kasus ini pun memicu julukan Dewa Panci yang disematkan oleh aktivis media sosial seperti Eko Kuntadi dan Mas Joprey yang akhirnya meminta maaf. Nah, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, respon itu keluar berkali-kali membuat podcast ya, dan itu ada mensreanya. Dia membuat sampai dengan hari ini sampai sudah 5 kali tayangan Roy Suryo tahun 2018. Kalau Bang Rismond ada mensreanya, kalau dia ngulang-ngulang nggak ada mensreanya gitu. Jadi gitu. jelas, Ini orangnya nih gitu. Gitu. Ini nggak usah. Udahlah, anak hukum dari hukum nggak usah ngomong nih. Storyteller. Jadi begini, menurut Mas Roy itu sudah jelas di dalam putusan. Sudah jelas putusan kasus bahwa, itu tidak ada, bahwa tidak ada dan itu sudah selesai kasus itu. Jadi gugatannya tidak terbukti. Tapi kalau di medsos kan banyak tuh Roy Panci. Ya udahlah, itu lucu-lucuan aja. Dia juga pernah bawa panci kemarin. Saya katakan, kasihan istrimu bawa panci nggak masak, dan istrinya datang, Pak, panci rumah kok dibawa. Gitu. tapi intinya saya akan memenuhi apa yang menjadi permintaan Mas Roy. Mas Roy minta nggak kemarin? Mana pancinya? Ya gua bawain. Istrinya minta ntar gua bawain lagi. Ntar gua bawain lagi penggorengan ya. Istrinya penggorengan sama apa? Oke. Namun, tuduhan tersebut belakangan dicabut oleh Menpora Imam Nahrawi pada tahun 2019 setelah terbukti tidak ada unsur pidana. Roy pun lalu melaporkan Eko dan Mas Jo ke Polda Metro Jaya pada Juni 2021 atas dugaan pencemaran nama baik karena mereka terus menyebutnya Dewa Panci dalam konten YouTube mereka. Meskipun kasus hukum telah selesai, julukan Dewa Panci tetap melekat pada Roy Suryo dan menjadi bahan sindiran publik, terutama di media sosial. Klarifikasi terakhir ya untuk kaitan ke ini. Jadi bahwa Bung Rismond itu selalu menyampaikan Roy Panci sehingga Mas Roy melaporkan itu. Ya, bukannya Roy Panci dia nuduh saya membuat barang membawa barang-barang, ada antena pemancar, ada kamera, padahal itu memang barang-barangnya milik studio Kementerian yang kemudian salah tulis menjadi menteri. Menterinya waktu itu Mas Roy. Betul. Makanya ditagih. Dan itu sudah ada klarifikasi dari kejaksaan. Menterinya sudah langsung menggugat. Imam Nahrawi. Dan menterinya sudah mencabut gugatan. Terima kasih Imam Nahrawi sudah nyabut gugatan dan selesai. Tapi ini mempengaruhi. Ada seorang ketua Ceboker Nusantara namanya si Toyib Fanani, itu sampai datang ke Jogja kemarin. Udah ini semuanya dilaporin. YouTuber Nusantara dilaporin. Mas Rismond dilaporin karena ketahuan bahwa Mas Rismond nanti pada saat nyampe di pengadilan menjadi saksi kunci mematahkan metodologi penelitian Mas Roy nanti. Ini nggak punya legal standing ngomong aja. Itu makanya dilaporin Mas Aiman. Mas Aiman ini udah sampai ke situ pemikirannya. Ini cuma dilaporin biar nggak bisa datang ke pengadilan. Belakangan, Irma Suryani kembali mengungkit soal Panci. Tinggal bagaimana Roy Suryo melaporkan atau tidak. Kita minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu.
gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, Panci mana Panci gitu. Kalau mau bicara soal apa namanya, soal moral gitu ya, kalau Panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum, nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura, ya jadi warga negara Singapura aja, gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, angkat bicara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus digulirkan sebelah pihak. Irma menilai, kelompok yang terus meragukan hasil penyelidikan resmi Barreskrim Polri adalah pihak-pihak yang memaksakan kehendak. Ia bahkan menyamakan kelompok tersebut dengan pihak-pihak yang pernah membantai jenderal-jenderal pada tahun 1965. Irma juga menyentil tuntutan agar keaslian ijazah Jokowi diperiksa oleh laboratorium forensik luar negeri seperti di Singapura. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal Panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal Panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Dengan nada keras, Irma meminta agar para penyebar fitnah terhadap kepala negara diproses hukum secara tegas. Ia menilai, kelompok yang menyerang pemerintah dengan isu-isu semacam ini bukan hanya menyebar kebencian, tapi juga melecehkan kedaulatan Indonesia. Irma kemudian menyindir Roy Suryo secara personal mengenai julukan Dewa Panci. Seperti diketahui, ketika Roy Suryo lengser dari jabatannya sebagai Menpora, ia dikabarkan membawa barang dari rumah dinasnya. Bahkan barang-barang itu disebut mencapai 3.225 unit, termasuk di dalamnya Panci. Kita harus akui, yang kalah ya sudah kalah, nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan, ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong, ya kan. Kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya.